Selamat pagi anak-anak. Semangat belajar hari ini? Oke, hari ini kita akan belajar IPS tentang sejarah, yaitu perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Jepang. Kemarin kita sudah belajar tentang perjuangan bangsa kita melawan Portugis, melawan Belanda, dan sekarang kita akan belajar perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Jepang. Nah, kok bisa sih Bu, Jepang menjajah bangsa Indonesia, bukannya bangsa-bangsa Eropa yang menjajah Indonesia? Bisa. Saat itu diawali dengan adanya Perang Dunia Kedua. Indonesia tidak terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Tetapi akhirnya Indonesia kebawa-bawa karena Indonesia dijajah oleh negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Nah, Perang Dunia Kedua ini berlangsung antara tahun 1939 sampai 1945, yang saat itu Jepang bergabung dengan Jerman dan Italia melawan Sekutu. Nah, Sekutu ini siapa? Sekutu ini adalah kumpulan negara-negara yang terdiri dari ada Amerika, ada Inggris, Belanda, dan juga Prancis. Jadi saat itu Jepang, Jerman, Italia melawan Amerika, Inggris, Belanda, Prancis. Mereka berperang, ya kan? Makanya disebut dengan Perang Dunia karena ada beberapa negara mereka saling berseberangan. Nah, ini diawali dengan pada saat pemerintahan Tenno Meiji, Jepang mengalami pembaruan besar-besaran. Pembaruan yang dikenal dengan nama Restorasi Meiji ini mengubah Jepang menjadi negara industri modern sekaligus menjadi negara imperialis. Saat itu Jepang sudah menjadi negara industri. Nah, negara Jepang ini kemudian bermaksud untuk membangun imperium di Asia. Nah, punya tujuan Jepang melakukan ini. Kenapa? Imperium Jepang di Asia bertujuan untuk membendung agar imperialisme Barat tidak masuk ke dalam Asia. Nah, dalam usahanya inilah Jepang memicu Perang Pasifik atau yang biasa dikenal dengan Perang Asia Timur Raya. Ini diawali tepatnya pada tanggal 8 Desember 1941. Terjadi peristiwa yang sangat besar yang memukul kalah Sekutu, yaitu saat pasukan Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor di Hawaii. Penyerangan tiba-tiba yang dilakukan oleh Jepang ini pasti membuat kekalahan bagi Amerika. Dan yang notabene akhirnya membuat kekalahan Sekutu. Nah, dari kekalahan ini, Jepang kemudian mengambil alih atau menduduki daerah-daerah jajahan milik negara-negara anggota Sekutu. Jadi seperti Amerika, Inggris, Belanda itu mereka punya wilayah jajahan di Asia. Nah, wilayah jajahannya mereka yang di Asia inilah yang diambil alih oleh Jepang. Jadi Jepang mulai menyerbu dan menduduki wilayah-wilayah seperti Filipina, Myanmar, Malaya, Singapura, dan Indonesia. Yang saat itu kita tahu Indonesia sedang di bawah jajahan kekuasaan pemerintahan Belanda. Tuh. Ada perbedaan antara awal mula tujuan Belanda menjajah Indonesia dan awal mula Jepang menjajah Indonesia. Kalau Belanda awal masuk ke Indonesia tujuannya ingin menguasai perdagangan rempah-rempah. Kalau Jepang masuk ke wilayah Indonesia karena mereka membutuhkan sumber daya alam dan sumber daya manusianya untuk mendukung Jepang perang melawan Sekutu dalam Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik ini. Nah, makanya ketika Jepang masuk ke Indonesia, awal mulanya itu pertama-tama Jepang menduduki daerah-daerah penghasil minyak. Seperti di mana? Di Tarakan, Balikpapan, dan Palembang. Nah, dengan menguasai penghasil minyak di daerah Tarakan, Balikpapan, dan Palembang ini, Jepang mendapatkan dua manfaat sekaligus. Pertama, Jepang memperoleh minyak untuk kebutuhan perang mereka. Dan yang kedua, dengan cara ini Jepang dapat menyetop kebutuhan Belanda akan minyak bumi. Dan itu menjadi kemenangan yang kesekian buat Jepang. Ya. Kembali melebarkan kekuasaannya dengan menguasai Pulau Jawa. Jadi Pulau Jawa bukan tujuan pertama.
Pertama yaitu daerah penghasil minyak. Setelah bisa menguasai wilayah itu, kemudian barulah Jepang menguasai wilayah Pulau Jawa. Pada tanggal 1 Maret 1942, pasukan Jepang berhasil mendarat di 3 tempat di Pulau Jawa, yaitu di Teluk Banten, yang kedua di Eretan Wetan, daerah Pantura, dan yang ketiga di Pasuruan, Jawa Timur. Dan di tanggal 5 Maretnya, 4 hari kemudian, 5 Maret 1942, pasukan Jepang sudah berhasil menguasai Batavia. Nah, jadi anak-anak, yang perlu kita tahu adalah kenapa Jepang ingin menguasai Indonesia selain wilayah-wilayah yang lain. Tadi Bu Lisa sudah jelaskan salah satunya adalah kebutuhan minyak bumi, ya kan? Alasan Jepang menduduki Indonesia antara lain satu, tadi yang sudah Ibu sebutkan, Indonesia kaya akan bahan mentah seperti minyak bumi dan batu bara. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, wilayah Indonesia menghasilkan banyak produksi pertanian, yang itu juga sangat dibutuhkan oleh tentara Jepang dalam peperangan. Yang ketiga, ini bukan SDA, tapi SDM. Indonesia memiliki tenaga manusia dalam jumlah yang besar, karena tahu penduduk Indonesia banyak ya. Dan itu sangat diperlukan untuk membantu perang Jepang. Nah, makanya Jepang seneng banget kalau suruh masuk ke Indonesia ya. Tapi dia harus menaklukkan Belanda dulu. Nah, pada tanggal 8 Maret akhirnya, di tanggal 8 Maret 1942, Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda yang saat itu adalah Letnan Jenderal Terpoorten atas nama Angkatan Perang Sekutu menyerah tanpa syarat kepada Angkatan Perang Jepang yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Upacara penyerah terimaan ini ditandatangani di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Jadi saat itu tanggal 8 Maret 1942 resmi Indonesia jatuh ke tangan Jepang, sudah bukan dijajah oleh Belanda lagi. Nah, pada mulanya kedatangan Jepang ini disambut gembira oleh rakyat Indonesia. Jepang dianggap mampu membebaskan rakyat dari penjajahan Jepang. Wah, rakyat bahagia banget. Wah, ternyata setelah 350 tahun kita dijajah oleh Belanda, sekarang kita bebas. Berkat Jepang kita bisa bebas gitu kan. Dan itu posisi ini diambil kesempatan oleh Jepang. Kesempatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Jepang untuk mendapatkan simpati rakyat Indonesia. Jepang mengharapkan dukungan di Indonesia dalam upaya untuk memenangkan perang yang disebut Perang Asia Timur Raya tadi. Nah, gimana caranya untuk menarik simpati rakyat itu, dengan cara apa? Ada 3 hal yang dilakukan oleh Jepang. 1, Jepang mengizinkan mengibarkan bendera merah putih. Wah, buat rakyat Indonesia boleh mengibarkan bendera merah putih itu sesuatu yang sangat hebat dan membanggakan buat mereka ya. Yang kedua, rakyat diizinkan dan boleh menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan yang sudah mereka dengarkan dan mereka punyai dari sejak zaman Sumpah Pemuda. Yang ketiga, larangan menggunakan bahasa Belanda dalam pergaulan sehari-hari. Nah, jadi sejak saat itu mereka udah nggak, kan zaman dulu mereka bisa bahasa Indonesia dan bisa bahasa Belanda. Nah, sejak Jepang menguasai Indonesia, Jepang melarang, nggak boleh pakai bahasa Belanda lagi. Kan kalian bangsa Indonesia, kalian pengen merdeka. Kalau pengen merdeka nggak pakai dong bahasa seharinya bukan bahasa Belanda, pakai bahasa Indonesia. Wah, seneng dong di bumbung-bumbung tinggi oleh Jepang. Nah, setelah itu apalagi? Upaya untuk menarik simpati rakyat Indonesia dilakukan oleh Sendenbu, yaitu yang artinya Departemen Penerangan Jepang. Sendenbu melakukan propaganda dengan gencar. Propaganda itu dilakukan dengan gerakan 3A yang dipimpin oleh Mr. Samsudin. 3A ini apa? Gerakan 3A ini menyatakan bahwa Nippon Cahaya Asia, Jepang Cahaya Asia. Nippon pelindung Asia, Jepang pelindung Asia. Nippon pemimpin Asia, Jepang pemimpin Asia. Nah, gerakan 3A ini tujuannya untuk membekukan atau menutup organisasi-organisasi politik yang lain yang ada di Indonesia. Biar mereka konsentrasi penuh tahu, oh iya, konsentrasi kepada kekuasaan Jepang.